Oke, tadi kita sudah membahas untuk soal nomor 2 ya. Nah, kurang lebih seperti itu penyelesaian dari soal nomor 2. Kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 3 sekarang. Oke, ini soal nomor 3 diperhatikan ya. Nomor 3 itu capaiannya, kita mampu menghitung energi yang tersimpan pada medan magnet gitu. Jadi di sini sebuah kumparan itu dihubungkan secara seri dengan hambatan 10 kilo ohm. Kemudian sebuah baterai ideal 50 volt dipasang pada kedua perangkat dan arus mencapai 2 mA setelah 5 detik atau milisecond. Berapakah banyak energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat yang sama? Nah, ini untuk soal nomor 3 cukup mudah gitu ya, nggak terlalu sulit. Udah kita review juga tadi di depan gitu, untuk menghitung energi yang tersimpan pada medan magnet gitu. Dan seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Di sini ada resistansi ya, itu nilainya 10 kilo ohm. Nah, jadi kita ubah, gitu. Jangan lupa untuk mengubah satuannya ke dalam satuan internasional. Jadi 10 kali 10 pangkat 3 ohm. Kemudian potensialnya ya, baterai itu sama dengan 50 volt. Kemudian di sini juga diketahui arusnya. Arusnya itu 2 mA. Ini juga kita konversi jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Dan di sini juga diketahui waktunya. Waktunya sama dengan 5 detik atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 detik gitu. Yang ditanyakan apa? Energi yang tersimpan dalam medan magnet. Energi yang tersimpan kita simbolkan sebagai U gitu. Oke, sekarang kita akan membahas untuk soal nomor 3. Ini masih nggak terlalu sulit ya untuk soal nomor 3, jadi langsung aja gitu. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, tadi kan energi yang tersimpan dalam medan magnet itu kan persamaannya setengah dikali induktansi dikali arusnya, gitu, kuadrat. Nah, karena kita di sini belum tahu nih berapa sih komponen induktansinya di soal nomor 3, jadi kita cari dulu nilai induktansinya, gitu. Dari persamaan di soal nomor 2, gitu ya. Oke. Nah, ini, jadi kan konstanta waktu induktif pada rangkaian. Jadi kita mau menghitung induktansi diri, sebelumnya kita cari dulu konstanta waktu induktifnya dari persamaan yang ini ya, yang sudah kita tadi bahas di soal nomor 2 dan juga di review di depan, bahwa arus pada rangkaian yang terdiri dari induktansi dan resistansi, kita bisa menghitungnya ya, sama dengan I sama dengan GGL induksi dibagi hambatannya, kemudian dikali dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Gitu. Oke, berarti di sini kita otak-atik ya, yang GGL induksi per R-nya kita pindah ruaskan ke sebelah ruas kiri, jadi arus dikali hambatan dibagi GGL induksi sama dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Gitu. Nah, ini cukup hati-hati di bagian proses menghitungnya ini. Makanya saya bilang, kalian coba menghitungnya sendiri gitu. Karena biar tahu kendala pada saat menghitungnya itu di bagian mana gitu. Kalau jarang latihan ya menghitung, di sini pasti banyak jedanya nih, kendalanya ketika mau ke step perhitungan selanjutnya. Gitu ya. Jadi diperhatikan di sini. Kemudian eksponensialnya saya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi sama dengan 1 minus I 1 minus ini ya, arus dikali hambatan dibagi GGL induksi gitu. Nah, karena di sini ada eksponensial, sama kayak sebelumnya. Jadi supaya eksponensialnya hilang, berarti kedua ruas kita lenkan gitu. Len dari eksponensial pangkat minus T per tau L, itu sama dengan minus T per tau L. Untuk ruas sebelah kanan juga sama, kita lenkan. Jadi len dari 1 minus arus dikali hambatan dibagi GGL induksinya gitu. Oke, kemudian karena kita mau mencari tau L ya, kita mau cari konstanta waktu induktif dulu nih. Di sini berarti tau L sama dengan minus T dibagi len dari 1 minus
arus dikali hambatan dibagi gagal induksinya gitu. Oke, kemudian ini sudah kita punya ya. Jadi kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponen ya gitu. Nah, waktunya kan 5 kali 10 pangkat minus 3 second dibagi Len dari 1 minus arusnya itu 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere, kemudian hambatannya 10 kali 10 pangkat 3 ohm, dibagi dengan GGL induksinya, tadi potensial dari baterainya itu 50 volt gitu. Oke, kemudian berarti di sini udah tinggal matematisnya aja ya. 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi Len, dikali 1 minus, ini kan 2 kali 10, 20, dibagi 50 gitu. 20 dibagi 50, 0,4. 1 dikurang 0,4 itu 0,6. Nah, Len dari 0,6 itu minus 0,5108. Oke, berarti di sini konstanta waktu induktifnya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,5108. Kita dapatkan 9,79 kali 10 pangkat minus 3 second. Nah, waktu satuannya detik ya, second. Gitu. Jadi gini nih, apa namanya, kalian coba menghitungnya sendiri gitu. Karena ini perlu kehati-hatian ya dalam menghitungnya dan perlu latihan gitu supaya enggak salah gitu ya, nggak salah ngitung dan lebih teliti lagi. Ya, karena kita sudah dapatkan nih konstanta waktu induktifnya, sekarang kita bisa mencari besarnya induktansi gitu. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa konstanta waktu induktif itu sama dengan besarnya induktansi dibagi hambatannya gitu. Berarti di sini kalau kita mau mencari induktansinya itu sama dengan konstanta waktu induktif dikali dengan hambatannya. Oke, kita masukkan komponennya. Nilai dari komponen konstanta waktu induktif tadi 9,79 kali 10 pangkat minus 3 second. Kemudian dikali hambatannya 10 kali 10 pangkat 3 ohm. Sehingga kita dapatkan induktansinya sebesar 97,9 Henry gitu. Nah, sekarang kita sudah punya nilai dari induktansinya. Sekarang kita bisa menghitung energi yang tersimpan dalam kumparan gitu ya. Tadi energi yang tersimpan dalam kumparan itu sama dengan setengah dikali induktansinya dikali arusnya kuadrat gitu. Oke, berarti kita masukkan nilai induktansinya kan 97,9 Henry. Kemudian arusnya itu 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Ini dikuadratkan. Oke, jangan lupa dikuadratkan. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat itu 4 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Ini ampere kuadrat juga ya berarti. Oke, ini tinggal dikalikan aja semua, nanti kita dapatkan nilai dari energi yang tersimpan itu 1,958 kali 10 pangkat minus 4 Joule gitu. Dan untuk ini soal nomor 3. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung disampaikan aja. Belum ada Kak yang Kak? Ini belum ada ya. Nah, kalau belum ada, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Nanti presentasi ya jam 1. Aku coba di-mute dulu. Mute-nya. Ya, nanti dipelajari lagi ya, diulang kembali lagi untuk soal yang kita bahas. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke soal nomor 4, kalau belum ada yang ditanyakan. Nah, oke, soal nomor 4 di sini. Kita mampu memahami hukum Faraday dan hukum Lenz, gitu ya. Jadi kita lihat sebuah kawat sangat panjang, itu dialiri arus 5 ampere. Ini kawatnya nih, dari gambar. Ya, ini kawatnya dialiri arus 5 ampere. Di bawah kawat tersebut terletak sebuah kawat berbentuk U. Nah, ini ada kawat lagi berbentuk U. Oke. Nah, pada kawat tersebut diletakkan logam AB. Ini logam AB-nya. Sambil diperhatikan ya.
layar screen-nya dan pointernya menuju ke mana. Yang dapat bergerak bebas ke kiri dan ke kanan si logam AB ini. Gitu. Ini sudah jelas nih informasi detail dari gambarnya ya. Jadi arusnya 5 ampere, kemudian jarak dari kawat lurus panjang ini dengan kawat berbentuk U itu 20 cm, kemudian panjangnya ya, panjang dari kawat U-nya 80 cm, lebarnya 100 cm gitu. Si kawat U-nya lebar dari ujung C ini sampai ujung B ini gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Yang A ada dua ya di sini. A tentukan flux magnetik yang menembus bidang A, B, C, B. Yang B jika AB digerakkan ke kanan dengan besar kecepatan itu 4 meter per second, hitunglah GGL induksi yang terjadi pada batang gitu, pada batang AB. Oke. Di sini kita akan coba bahas untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Jadi saya akan mencoba membahasnya secara real time. Langsung menuliskannya. Oke, diperhatikan di sini. Oke, berarti ini gambar yang sudah kita punya tadi gitu. Nah, kita ambil satu titik gitu ya di sini X-nya. Di sini titiknya ini medan magnetnya. Kemudian di sini panjang dari kawat lurus sampai ke titik ini adalah sejauh Y gitu. Dengan menggunakan hukum ampere. Jadi kita mencari dulu yang bagian yang A ya. Flux magnetik yang menembus bidang A, B, C, D gitu. Jadi kita cari dulu pertama itu besar medan magnetnya. Besar medan magnet pada titik yang berjarak Y dari kawat lurus panjang. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, di sini yang bagian A itu kan kita mau mencari flux magnetik yang menembus bidang ABCD gitu. Jadi langkah pertama kita cari dulu besarnya medan magnet pada titik yang berjarak Y dari kawat lurus panjang gitu. Jadi kan ini bidang ABCD-nya. Jadi kita tentukanlah titiknya di sini kira-kira. Kemudian kita cari besar medan magnet pada titik yang berjarak Y ini gitu. Dari kawat lurus sampai titik ini gitu. Nah, itu dengan menggunakan hukum ampere ya, bahwa integral tertutup B dot dl itu sama dengan mu 0 dikali arusnya. Gitu. Nah, berarti di sini kan B integral tertutup dl ya sama dengan mu 0 dikali I. Berarti di sini B dikali L mu 0 dikali I. Nah, kemudian nanti kalian cek ya, karena dia berbentuknya arusnya itu melingkar, berarti di sini adalah luas dari lingkaran gitu. Jadi kita bisa tulis B dikali 2 I Y. Karena panjangnya kan sejauh Y gitu kan. Nah, sama dengan mu 0 dikali arusnya. Nah, berarti medan magnetnya sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 I Y. Nah, ini untuk besar medan magnetnya gitu.
Oke, nah selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, misalkan kita mau ini ya, membagi bidang luas ABC ini menjadi elemen kecilnya. Kita bagi ya. Ini dengan DY. Ini kita bagi luas loop kawat ABCD menjadi elemen kecil dengan lebar itu DY. Berarti di sini flux magnetik total yang menembus bidang ABCD dengan membagi luas loop kawat ABCD menjadi elemen kecil. Dengan lebar DY. Jadi kita bagi tadi ya, luas bidang ABCD itu dengan elemen kecil dengan lebarnya itu D gitu. Maka flux perubahan fluxnya yang menembus luasan ya. Jadi maka perubahan fluxnya yang menembus luasan itu sama dengan ini ya. Ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa perubahan flux sama dengan medan magnet. Misalnya medan magnet perkalian titik ya, perkalian skalar dengan perubahan luasnya gitu. Oke. Berarti di sini B kemudian D, luasnya itu kan karena tadi dia bentuknya persegi ya, jadi panjang kali lebar, X dikali Y. Oke. Berarti di sini B, X, D, Y. Gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari flux total yang melewati loop. Ya, dari soal nomor 4 yang akan ditanya sehingga flux total yang melewati loop. Nah, kan kita mau cari flux totalnya tuh. Jadi di sini flux total yang melewati loop sama dengan integral dari dari perubahan fluxnya gitu. Kenapa integral? Integral itu kan maknanya adalah penjumlahan gitu. Jadi karena kita mau mencari flux totalnya, makanya di sini penjumlahan dari setiap elemen kecilnya itu tadi gitu. Jadi di sini kita masukkan ya ada batasnya juga integralnya dari batas atas sampai batas bawah. Batas bawah.
dari A sampai B. Gitu. Kemudian tadi perubahan fluxnya itu kan udah kita cari ini. Bx, dy. B, X, D, Y. Gitu. Oke, sekarang berarti YB. Nah, BX-nya tadi sudah kita cari juga ya. Nih, mu 0 dikali I dibagi 2 pi Y. Masukkan di sini. Mu 0 dikali I dibagi 2 pi Y. Oke. Kemudian X dy ya. Nah, kita lihat sekarang. Di sini mana yang kita integralkan? Nggak semuanya kita integralkan ya. Kita lihat di sini ada dy gitu. Dy berarti yang ada komponen y-nya aja yang kita integralkan. Jadi yang nggak kita integralkan, kita taruh depan gitu ya. Yang tidak diintegralkan berarti ada mu 0, ada i, ada x, ada per 2 pi. Yang kita integralkan yang ada komponen y-nya. Jadi integral ya sampai yb ya, batas atas sampai batas bawah. Nah, seper y dy. Gitu. Jadi ini mu 0 dikali i dikali x per 2 pi. Nah, integral dari seper y dy itu berapa? Yaitu seper y dy itu ln y. Ya. Ln y. Ln y. Karena ini ada batasnya, berarti jangan lupa ditulis ya. Batasnya, batas atas sampai batas bawah. Nah, gitu. Oke. Ya, berarti di sini flux magnetik sama dengan flux total ya, sama dengan mu 0 dikali I dikali X per 2 pi. Nah, ini kan ada batasnya ya, berarti batas atas dikurang batas bawah. Oke. Berarti ln y batas atasnya ln y a dikurang ln y b. Benar nggak nih? Batas atas dikurang batas bawah. Oke, kemudian atau batas bawah dulu, atau batas bawah dulu dikurang batas atas. Ada yang masih ingat nggak? Kalau integral yang ada batasnya. Batas atas dulu baru batas bawah, Kak. Oke, batas atas dikurang batas bawah ya. Benar. Berarti di sini, nah, mu 0 dikali I dikali X per 2 pi. Nah, ini kan ln juga punya sifat gitu. Ln YA dikurang ln YB itu bisa kita tulis ln sama aja. YB dikurang dikurang YA ya. Nah, ini sifat dari ln juga. Boleh kita tulis kayak gini. Nah, berarti di sini udah tinggal bisa kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Mu 0 permeabilitas ruang hampa yaitu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Minus 7. Kita cek dulu. Weber per ampere meter. Ya. Weber per ampere meter. Kemudian dikali dengan arusnya. Dari soal tadi arusnya berapa tuh? 5 ampere ya. 5 ampere.
Kemudian kita lihat yang X-nya. Lihat X-nya itu kan berarti yang ini ya. Yang ini adalah X, yang atas itu adalah Y, kita sepakati. Nah, berarti di sini X-nya itu sama dengan 100 cm atau jadi meter ya. 100 cm berarti 1 meter gitu. Kalau Y-nya nanti ada ini ya. Nih. Ini Y-nya berarti ini Y juga, ini Y juga. Ini 0,2. Yang ini Y-nya 0,8 gitu. Atau nanti kita, berarti ini juga bisa kita jumlahkan sih. Y-nya sama dengan 20 ditambah 80. Berarti 100 cm atau 1 meter. Y-nya ya, Y total. Oke, berarti di sini X-nya tadi 1 meter. Kemudian dibagi dengan 2, Pi-nya 3,14. Kemudian len dari, nah kita lihat nih, YB dan YA-nya. Batas bawah dan batas atasnya. Yaitu, berarti kan dari arus ini sampai si kawat U-nya ya, berarti dia totalnya gitu, bawahnya. Yaitu berapa? 1 meter. 1 meter. Karena dari kawat panjang lurus ini sampai ke bawah sini, si kawat U-nya. Kalau kita jumlahkan, panjang Y-nya itu 1 meter. Nah, di sini, ini kita tulis 1 meter dibagi dengan batas atasnya. Ya, jarak si kawat lurus dengan ini. Kawat lurus ini dengan si kawat U-nya yang bagian atas. Yaitu berapa? 20 cm atau 0,2 meter. Meter. Oke, nah kalau sudah sampai sini udah ini tinggal matematisnya aja, gitu. Ya, ini bisa kita coret biar mudah nantinya. Pi-nya kan sama 3,14. Kita coret, ini juga 4, ini jadi 2. Kemudian jadi yang ini 5 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali len dari 1 dibagi 0,2. 1 dibagi 0,2 itu 5 ya. Nah, sekarang kita cari berapa sih nilai len 5. 1,6109 deh. Kemudian dikali 5. 8,05 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini satuannya Weber ya. Oke, ini untuk yang bagian A, mencari flux totalnya. Nah, sekarang yang bagian B, GGL induksi yang terjadi pada batang. Silakan dicatat dulu.
Nah, kita lanjut dulu ke bagian yang B sekarang. Bagian B itu GGL induksi yang terjadi pada bidang AB. Nah, ini dia. Jadi tadi kita pakai sini ya. Jadi GGL induksi sama dengan tadi perubahan flux magnet terhadap perubahan waktu. Ya, dari hukum Faraday. Nah, kita pakai hukum Faraday bahwa misalnya GGL induksi yang timbul pada suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnet terhadap perubahan waktunya. Oke, jadi di sini kita tulis ya. Soal nomor 4 yang bagian B. Jadi GGL induksi sama dengan laju perubahan flux magnetnya terhadap perubahan waktu. Oke. Nah, kita lihat. Kawat, tadi kondisinya bahwa kawat AB itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Bergerak, anggaplah bergerak ke kanan. Nah, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri berarti sepanjang sumbu X ya. Sumbu X berarti. Nah, sehingga flux yang menembus loop menjadi fluxnya sama dengan dari sini ya, kita ambil dari persamaan nomor 4 yang bagian A tadi. Yang ini bahwa kita dapatkan intinya adalah yang ini ya, mu0 IX per 2pi. Gitu. Dari persamaan yang nomor 4 bagian A sama. Jadi perubahan fluxnya itu sama dengan mu0 dikali I dikali X ya per 2pi gitu. Nah, karena X-nya ini kita belum tahu, jadi nggak usah kita masukkan dulu. Itu dari persamaan ini ya, 4A. Oke. Berarti di sini, saya terus lagi. Karena dia X-1 nggak ngerti. 5 kali 10 pangkat minus 7 ya. 5
kali 10 pangkat minus 7 X ln 5. Gitu. Nah, berarti di sini fluxnya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 ln 5 dari berapa? Ln 5